Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Daljab 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Agustina Fikasari, guru SMK Putra Bangsa Salatiga sekaligus mahasiswi PPG Daljab 3 tahun 2021 di Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini saya melaksanakan praktik pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Praktik pembelajaran yang saya laksanakan melalui dua kegiatan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus saya laksanakan dengan aplikasi Zoom dan asinkronus saya laksanakan menggunakan aplikasi Google Classroom. Untuk perekaman praktik pembelajaran saya melaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 09.00 sampai 10.30 WIB. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Ibu. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi ya dengan Bu Agustin di pelajaran dasar-dasar kefarmasian ya hari ini ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, maka sebelumnya kita akan berdoa bersama. Silahkan untuk ketua kelasnya Vivi membantu untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Vivi sudah dipimpin untuk doanya. Selanjutnya di sini Bu Agustin akan mengecek ya absen satu-satu yang datang di pembelajaran kita hari ini. Di sini ada Intan Andini, ada Latifatunisa, ada Arasti Deva, ada Aurelia, ada Arista, Irfan Sidik, Safina, Muhammad Iqbal, Vivi, dan Novalia. Oke. Ya. Semangat ya untuk hari ini ya. Semangat. Pembelajaran kita hari ini nanti akan membahas tentang salinan resep ya. Sudah kelihatan belum ini? Sudah. Ya, sudah kelihatan ya. Oke. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah tentang salinan resep pada mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ada sedikit motivasi dari Bu Agustin. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa pendidikan, karena kita adalah di dunia pendidikan, kalian peserta didik dan saya pendidik seperti itu, maka di sini pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Maka pembelajaran kita hari ini pun adalah persiapan, merupakan persiapan kita untuk menyongsong masa depan. Kan kita di farmasi, masa depannya itu kan arahnya juga mau ke dunia farmasi, kan seperti itu ya. Nah, pembelajaran kita kali ini tentang salinan resep. Jadi erat hubungannya dengan pembelajaran kita karena salinan resep itu akan kalian temui di dunia kerja, di apotek atau rumah sakit pasti akan menemui tentang pembuatan salinan resep. Jadi kalian harus tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Semangat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ya
Peserta didik nanti diharapkan dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran, yaitu adalah literasi, jadi membaca. Nah, Bu Agustin sudah share materi di Google Classroom, ya, bahan ajar sudah saya share di sana. Kemudian nanti siswa juga diharapkan dapat memiliki sikap tanggung jawab, bekerja sama, jujur dan toleransi dalam kelompok belajar, karena nanti kita juga akan ada diskusi. Berani menyampaikan pendapat karena nanti ada juga kita tanya jawab di situ, ya. Jadi bisa menjawab pertanyaan, penyelesaian tugas, sistematika tugas, dan dapat mengkomunikasikan, menelaah, mengoreksi, dan juga nantinya membuat salinan resep dengan benar dan percaya diri. Itu adalah bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi salinan resep, Bu Agustin akan melakukan apersepsi, tes awal tentang pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tanda apa saja yang ditulis dokter untuk resep yang memerlukan penanganan segera? Aurelia? Ada sito, statin, urgent, dan PIM. Ya, ada sito, statin, urgent, dan PIM. Nah, PIM, kepanjangannya apa? Arasideva? Iya, periculum in mora. Artinya apa? Bahaya jika ditunda. Betul sekali, berbahaya jika ditunda. Nah, jadi materi yang sebelumnya harus sudah dikuasai, ya. Karena setelah ini kita akan belajar tentang salinan resep. Nah, pertanyaan yang kedua, ada tanda iter. Nah, tanda iter itu biasanya ditulis dokter di atas resep atau di samping resep. Nah, yang dimaksud dengan tanda iter itu apa? Resepnya diulang, Bu. Ya, yaitu resep yang dapat diulang. Nah, pertanyaan yang ketiga ini untuk Vivi, ya. Resep yang tidak boleh diulang, maka dalam resep itu harus tertulis tanda apa, Vivi? Neiter, Bu, NI. Iya, neiter atau disebut dengan NI. Ini adalah bagian dari pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, pembelajaran kita nanti itu menggunakan model problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis pada masalah. Nah, pembelajaran kita ini nanti akan kita buat kelompok. Kemudian di situ nanti kita ada berdiskusi. Nah, diskusi kita nanti akan kita lakukan secara breakout room di Zoom seperti yang minggu-minggu sebelumnya kita juga melakukan hal yang sama. Oke? Nah, ini ada 2 kotak resep, ya kan? Ada 2 buah kotak resep di situ. Nah, dari 2 ini apa perbedaannya? Yang kanan salinan resep. Ya. Yang kiri resepnya. Resepnya. Bedanya di mana? Kok bisa bilang salinan resep dan resep? Ada cap dari apotek. Ya. Sama ada tanda date itu. Ada PCC-nya, Bu. Ya, ada PCC-nya untuk yang salinan resep. Kalau yang salinan resep ada tanda tangan apotekernya kayaknya. Ya, kalau yang resep tanda tangan Dokter. ya, tanda tangan dokter. Itu perbedaannya, ya. Dari kopnya sudah kelihatan, yang satu adalah kop dokter, yang satu adalah kop apotek. Kemudian ada tulisan salinan resep. Untuk parafnya pun berbeda. Di dalam resep yang memberi paraf adalah dokter, jika di salinan resep adalah apoteker. Tadi benar ada PCC di situ.
kemudian ada cap apoteknya. Kalau nama pasien harus ada, ya, alamatnya juga harus ada. Iya. Ini ya, pengertian dari salinan resep menurut Kemenkes nomor 280 tahun 1981. Di sini dikatakan bahwa salinan resep adalah salinan yang dibuat apoteker, bukan hasil fotokopi. Ya. Jadi yang namanya salinan resep itu tidak diperbolehkan kamu bawa keluar ke tempat fotokopian terus kamu fotokopi di sana, itu tidak diperbolehkan. Ya. Karena itu harus tertulis tangan, karena di salinan resep itu ada tanda. Tadi yang membedakan ada date-nya gitu ya. Itu untuk salinan resep. Nah, ini sekarang kita ada resep di sini. Perhatikan ya, ini ada resep. Nah, apakah resep berikut harus dibuatkan salinan resepnya atau tidak? Iya, harus dibuatkan. Harus dibuatkan. Kenapa harus dibuatkan? Karena ada tanda iternya 2 kali. Betul, karena ada tanda iter. Tadi iter itu artinya apa toh, Novalia? Dapat diulang, Bu. Iya, betul. Jika di dalam resep ada iter 2 kali, maka nanti pasien itu akan memperoleh resep sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nah, kenapa kok 3 kali? Sedangkan diulangnya iternya hanya 2 kali. Lah yang 1 kali itu yang dari mana? Dari resep aslinya. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau ada iter 2 kali, pasien akan memperoleh sebanyak 3 kali karena yang pertama itu adalah resep aslinya, yang kedua adalah resep pengulangannya. Udah paham untuk yang di iter ya? Sekarang ada ini salinan resep. Nah, di sini ada salinan resep, maka analisislah salinan resep di sini. Coba dianalisa, Vivi. Untuk amoksisilin bagaimana? Untuk amoksisilin sudah diberikan seluruhnya. Ya. Paracetamol baru diberikan 15 dari 20. Dan untuk CTM belum diberikan. Iya. Vivi bisa menjawab bahwa amoksisilin itu sudah diserahkan semua, itu dari tanda apa, Vi? Ada keterangan date-nya, Bu. Iya, date. Berarti untuk date itu artinya apa, Aurel? Artinya itu datur, berarti sudah diberikan atau Iya. diserahkan. Betul, ya. Jadi amoksisilin date sudah diserahkan semua. Paracetamol date 15 artinya baru diserahkan 15. Kemudian CTM di situ ada tanda apa itu? Nedet. Artinya apa toh nedet itu, Nisa? Belum diberikan, Bu. Iya, belum diberikan ya, nedetur. Di sini ada resep. Pertanyaan di sampingnya di situ ada pertanyaan. Apakah semua obat yang ada dalam resep bisa diambil setengahnya? Bisa tidak? Intan? Tidak, Bu. Tidak ya. Yang tidak boleh diambil setengahnya yang mana? Yang mana saja? Arista? Paracetamol sirup sama salep. Betul sekali. Berarti yang bisa diambil setengahnya yang mana, Intan? Amoksisilin yang resep ketiga. Iya, yang pulveres ya. Ya. Nah, amoksisilin dan pulveres bisa diambil setengahnya. Ya, walaupun di situ amoksisilin itu golongan apa ya? Amoksisilin ya, Sitik. Golongan apa, Tik? Antibiotik, Bu. Antibiotik yang harusnya dihabiskan ya kan begitu. Ya. Terus kalau diambil setengahnya, apakah kita harus menyampaikan keterangan kepada pasiennya? Yang disampaikan ke pasien apa? Karena kan baru mengambil setengahnya. Padahal amoksisilin itu antibiotik harus habis 12 ini kan. Setengahnya berapa ini nanti? 6. Berarti habis dalam 2 hari. Boleh nggak antibiotik diminum hanya 2 hari saja? Enggak.
Tidak, harus diberikan keterangan bahwa pasien itu kalau habis yang 6 kapsul harus kembali lagi ke apotek untuk menebus sisanya. Nah, terus bagaimana jika tidak kembali? Itu sebabnya kalian harus tanyakan alamatnya dengan jelas, nomor teleponnya, jadi bisa diingatkan bahwa antibiotiknya harus ditebus kembali. Gitu ya. Untuk amoxicillin yang diambil sekarang ini, jika sudah habis 6 tablet, maka harus 6 kapsul, maka harus segera kembali untuk mengambil sisanya. Nah, ini ada format lengkap ya, format lengkap tentang salinan resep. Jadi nanti di LKPD kalian akan membuat salinan resep. Nah, format lengkapnya bagaimana? Jadi harus ada nama apoteknya, alamat, nomor telepon, ada nama apotekernya, ada surat izin praktek apotekernya, kemudian ada form salinan resep. Di situ harus menerangkan nomor resep, tanggal, ada dokter, ada pasien, alamat pasien. Kemudian di sini nanti ada nama-nama obat, kemudian ada tanggal, kemudian nanti ada cap apotek ya. Kalau capnya nanti berarti dibubuhkan di atas paraf apoteker, kemudian harus ada tulisan PCC, Pro Copy Confirm ya, untuk disalin sesuai aslinya. Nah, setelah ini Bagusin akan putarkan video tentang salinan resep dan link LKPD sudah Bagusin share di Google Classroom ya. Jadi nanti bisa di-download dari Google Classroom. Nah, kita masih di masa pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan ya, utamanya masker itu ya. Ini Bagusin tidak bermasker karena di satu ruangan sendirian. Dan kalau saya pakai masker nanti menjelaskan kalian nggak paham ya. Sering-seringlah mencuci tangan. Nah, jadi kita harus selalu pakai masker. Yang sebelumnya kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Sudah diajarian ya untuk memakai masker yang benar. Iya. Terus selanjutnya Bagusin akan putarkan video. Sudah terlihat? Ya. Update 5 artinya sudah diserahkan 5 tablet. Nah, ini soal tanggal ya, perbedaan tanggal. Untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok ya di breakout room ya, kita akan berdiskusi di breakout room. Silahkan join ke roomnya masing-masing. Lakukan diskusi seperti biasanya. Download LKPD, dipelajari, didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan ya. Sudah di-download LKPD-nya? Itu dari dibuka, Bu. Ya, LKPD-nya nanti diskusi ya.
Jadi dibuka LKPD-nya, dikerjakan, nanti didiskusikan, presentasi di saya, tanya jawab. Ngapa? Buka LKPD ini kabeh. OTW. Tapi Apa kan ngeles aku wae ya? Like sama oleh. Apa saya ngeles aku? Aku buka gini. Bu Agustin. Ya, ya. Untuk silakan. yang untuk di LKPD resep 1 itu tuh ada garis biru-biru itu paraf atau bukan ya? Paraf itu. Waktunya ya 25 menit ya untuk LKPD. Iya, Bu. Kan dari resep di atas dilakukan screening resep. Resep pertama, kelengkapan, resep kurang tanggal penulisan resep dan alamat pasien. Resep kedua, resep kurang paraf dokter dan alamat pasien. Sarah. Ada tangan? Wes kan paraf dokter. Terus soal kedua, buatlah salinan resepnya jika resep 1 diambil setengahnya dan resep 2 diambil seluruhnya menggunakan format berikut. Iki 10. Resep pertama piro? Tanda editor Ambroxol City Anu 7,5. kan nek ganjil ki diberikan sing banyak dek sing sedikit nyusul nek diberikan setengah Jika sing banyak, kayak sedikit. ya kan ganjil 5 ki nggak mungkin 7,5 ngono masa obatnya diparuh Dia maksudnya kok iki ora 8. lah 8 ta kuwi Iki 7 lah. oh ganti 8 atuh 8. Sing sirupnya ini kan ra iso ya dikek setengah. sirupnya diberikan semuanya Kalau dari kan gitu. Sudah selesai belum? masih dicek Bu Oh iya, dicek dulu. Oke. kop dokter Kop apotek kuwi kan wis eneng iki lho ndure kan apotek Iya. sehat dhuwur kan 2 buatlah salinan resepnya kuwi kan lah kan sudah ada apa nih kopi wis digawe ket kono apotek sehat jalan di Penogoro cap itu. cap apotek Heeh. Baru wae iso. Sudah mau selesai belum? Udah. Ya. Kalau sudah, kita ke satu room ya untuk presentasi. Iya, kita sudah di satu room kembali. Ada 2 kelompok di sini. Kita akan memulai presentasi untuk LKPD salinan resep. Yang mau presentasi kelompok 1 atau 2 dulu? Kelompok 1 dulu, Bu. Ya. Kelompok 1, Bu. Oke, silahkan kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Vivi Halifatul Hasanah, beserta anggota saya ada Arisa Devi Kurniasari, Arasi Desa Taskia Isni, dan Intan Andini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kopi resep. Persoalan yang pertama, perhatikan resep di bawah ini. Terdapat 2 resep yang berbeda. Persoalan dari resep di atas lakukan screening resep. Untuk resep ke-1, resep kurang tanggal penulisan resep dan alamat pasien. Untuk resep kedua, resep kurang paraf dokter dan alamat pasien. 2. Buatlah salinan resepnya jika resep 1 diambil setengahnya dan resep 2 diambil seluruhnya. Akan disampaikan oleh rekan saya Alfa Devi. Untuk persoalan nomor 2, jika resep 1 diambil setengahnya dan resep 2 diambil seluruhnya. Untuk resep pertama ada Ambroxol, CTM, dan Dexamethasone. Untuk Ambroxol, untuk kursnya ini diberikan 8-nya. Untuk imbus sirup itu diberikan seluruhnya karena sirup. Untuk resep kedua ada kurs juga diberikan seluruhnya dan sirup diberikan seluruhnya. Ya,
Dari kelompok 2 mau menyampaikan presentasi? Ayo kelompok 2 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aurelia Isadrujana, Latifatul Nisa, Irfan Siti, dan Novalia Karnasari Dakari. Menurut diskusi kelompok kami, resep 1 itu kurang tanggal penulisan dan alamat pasien. Resep 2 kurang alamat pasien dan paraf dokter. Untuk salinan resep pertama karena diambil setengahnya untuk ambrosol dan CTM ditulis date dan 8. Untuk ibu sirupnya harus diserahkan seluruhnya. Untuk resep kedua karena dia diambil semuanya, jadi ambrosol, CTM dan dexamethasone ditulis date, ibu sirupnya juga ditulis date. Diberi paraf apoteker dan stempel apoteker. Terima kasih Bu. Iya, ya itu dari kelompok 2 presentasinya. Berarti di sini adakah perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2? Stempel apoteker kan. Stempel, kenapa stempelnya? Di kelompok 1 nggak dikasih stempel apoteker, cap apoteker, cap apotek. Tab apotek. Nah, ya terus ada lagi, ini ya. Kita perhatikan yang resep di sini ada iter ya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kalau ada iter maka date yang pertama adalah Date orik. ya harusnya date orik. Diskusi kita untuk hari ini sudah selesai, maka selanjutnya kita akan kesimpulan. Betul sekali ya. Nah, silahkan ini yang mau menyampaikan kesimpulan siapa? Kesimpulan dari pembelajaran materi salinan resep hari ini, untuk resep ITER yang ada keterangan ITER, untuk salinan yang pertama diberi keterangan date orik, untuk salinan berikutnya hanya diberikan date. Untuk sediaan resep, untuk sediaan sirup dan salep tidak bisa diberikan setengahnya, harus 1. Yang lain coba Arista, kesimpulan yang lain apa? Untuk resep antibiotik tadi jika diberikan setengahnya, diberi keterangan harus datang lagi ke apotek untuk menebus setengahnya lagi, harus diambil. Resepnya ganjil. Nah, itu diberikan yang lebih banyak dulu gitu. Iya. Jika resepnya ganjil, maka diberikan yang banyak dulu. Misalnya bagaimana? Misalnya tadi ambroxol 15 tablet. Nah, 15 kan 8 ditambah 7, jadinya diberikan yang 8 dulu. Oh iya. Tujuannya apa? Kenapa diberikan yang lebih banyak dulu, nggak yang sedikit dulu? Kalau nggak ditebus lagi, setidaknya pasien sudah menerima terapi yang paling banyak. Tapi kalau untuk antibiotik harus ditebus semuanya ya, walaupun diambil setengah dulu, namun sisanya harus ditebus kembali. Gitu ya. Safina mungkin mau menyampaikan kesimpulan, Safina? Untuk kopi resep, kalau buat kopi resep buahnya itu harus dikasih IPCC. Iya. Artinya kepanjangannya post copy confirm, artinya resep sesuai dengan aslinya. Pro kopi atau post kopi? Pro copy confirm. Iya. Pro Kopi confirm ya. Untuk disalin sesuai aslinya. Itu kesimpulan kita untuk hari ini tentang pembelajaran salinan resep. Ya, tadi ya. Date itu artinya sudah diserahkan, date itu belum diserahkan. ITER itu diulang. Jika ITER-nya 1 kali berarti pasien bisa menebus resep sebanyak 2 kali. Jika sediaan ganjil maka diberikan yang banyak dulu untuk pasien. Kemudian jika ada resep dengan tanda ITER maka salinan resep yang pertama harus ditulis dengan date orik atau datur original.
Artinya sudah diserahkan yang resep aslinya. Untuk pembelajaran kita hari ini, apa manfaatnya untuk kalian pembelajaran kita hari ini? Mengetahui salinan resep yang benar. Bisa membuat dan membaca salinan resep. Iya. Manfaatnya apa ini? Menurut Irfan Sidik, pembelajaran kita salinan resep hari ini. Mengetahui tanda-tanda yang ada di salinan resep. Iya. Vivi. Kita bisa lebih mengerti mengenai kopi resep, apa yang harus tertera di kopi resep, terus pemberiannya, kelengkapan-kelengkapannya gitu. Iya. Saya mengetahui salinan resep, Bu. Materi salinan resep kita itu ada di kelas 10. Tetapi itu nanti di kelas 10 ada salinan resep, kelas 11 pun juga ada, sampai kelas 12, bahkan ketika uji kompetensi pasti ketemu dengan salinan resep, bahkan ketika kalian kerja di apotek pun akan ketemu dengan salinan resep. Jadi harus dipahami betul-betul tentang salinan resepnya. Gitu ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah evaluasi. Di sini ada penilaian untuk mengevaluasi kegiatan kita hari ini tentang pembelajaran salinan resep. Jadi sudah saya siapkan soal di Google Classroom ya. Ada 5 soal di situ. Ada kuis ya untuk salinan resep. Jadi silahkan dikerjakan. Di sini waktunya adalah 10 menit. Silahkan dibuka classroom-nya dan silahkan dikerjakan untuk penilaian kali ini. Sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Ya, nanti akan saya periksa di situ nilainya ya, akan saya lihat. Nah, untuk kegiatan kita di minggu depan untuk mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian, kita akan belajar tentang etiket dan pengenalan tentang dosis. Ya, pesan Bu Agustin untuk kalian semuanya, terus belajar, jangan berhenti belajar ya. Kita harus selalu semangat belajar dan jangan hanya di bangku sekolah kalian belajar. Ya, sekarang media banyak sekali, tidak hanya dari buku yang dari sekolah, bisa dari internet. Walaupun kita ini di farmasi klinis dan komunitas, kalian bisa juga belajar tentang farmasi industri misalnya. Itu juga diperbolehkan karena masih ada erat hubungannya dengan farmasi. Ya, baik. Pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan ya. Jika tidak perlu untuk keluar rumah, sebaiknya di rumah karena kondisinya masih COVID. Ya, tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Vivi. Silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu, semangat selalu ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi.